Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Rabbana walakal hamdu hatta tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Pungangan Indah beserta jajarannya, Ketua Ranting Muhammadiyah Pungangan Indah, harus ada Indah ini. Yang saya hormati dan Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini kita masih mendapatkan curahan dan limpahan rahmat, hidayah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malu dan tidak etis kalau kita tidak memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas curahan dan limpahan nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, harus selalu kita dengungkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut ditambah, utamanya adalah nikmat iman itu agar semakin dimantapkan oleh Allah di dalam jiwa kita. Mohon maaf, saya tidak tahu kalau foto yang terpampang itu bajunya ini. Jadi saya nggak sengaja tadi, ini di lemari itu paling atas tadi, terus saya cabut gitu aja, lu kok pas itu. Makanya tadi yang ada di sana nggak kenal saya, tapi karena melihat baju ini yang ceramah ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan besar begini, kenapa ya di negara kita itu dalam momen bulan Rabiul Awal itu selalu ada namanya memperingati Maulid Nabi. Tapi kemudian ketika melihat fakta dan berita itu kok banyak berita yang memberitakan kalau kehidupan kita itu masih carut marut. Lah iku apa sebabnya? Padahal nyaris tidak ada yang lupa kalau Rabiul Awal itu Maulid. Apa maneh ndok Gresik setiap bulan lho ono spanduk Maulidur Rasul Gresik. Tapi kok kehidupan katanya loh dan mudah-mudahan berita itu tidak benar. Kok katanya kehidupan ini masih carut marut. Yang diberi amanah tidak menjalankan amanahnya dan seterusnya. Itu apa penyebabnya? Analisa saya, judul Maulid Rasul itu dirubah. Judulnya kan selalu gini toh, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yo meeling toh, karena memperingati. Nah seharusnya ditambah memperingati Maulid dan meneladani Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang kata meneladani. Loh ini sore. Artinya apa? Setelah ingat
itu harus disuri tauladani, sehingga kemudian momentum membicarakan tentang sirah nabawiyah, dan itu populer di bulan Rabiul Awal, itu nanti akan terlihat dalam implementasi kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian kita sebagai umat Muhammad dan mengaku pecinta Muhammad itu terbukti dari fakta kehidupan. Kalau tidak terbukti dalam fakta kehidupan, itu adalah pengakuan cinta semu. Nanti ada istilah gedabrus macam-macam. Nah, nanti kita buktikan di dalam dalil-dalil yang disampaikan Rasulullah SAW. Saya pribadi melihat itu ada 3 faktor yang lepas dari diri manusia, sehingga kemudian walaupun sering memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, tingkah lakunya itu tidak mencerminkan tentang apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu ada 3 hal yang hilang. 1, orientasi untuk mencari ridho Allah lemah. Mencari ridho Allah lemah, sehingga kemudian ketika yang bersangkutan itu menerapkan yang namanya akhlak, itu nanti sifatnya itu temporer, tidak kontinu. Kita buktikan nanti melalui dalil. Kedua, jadi pertama orientasi untuk mencari ridho Allah itu lemah. Kemudian kedua, orientasi untuk hidup akhirat pun lemah, sehingga kemudian seseorang tadi untuk berorientasi meraih keduniaan itu berlebihan. Karena orientasi meraih keduniaan berlebihan, maka konsekuensinya di situ harus ada kedzaliman, percaya atau tidak. Saya ambil contoh begini. Sebenarnya apa yang ingin diberikan oleh Allah kepada manusia itu sudah tercatat. Sudah tercatat. Dan itu bisa diterima dengan cara halal dan haram. Itu sudah tercatat. Si A itu kalau sudah dicatat oleh Allah kaya, itu akan kaya dia. Nah, terlepas nanti dia sabar menunggu atau tidak, itu tergantung manusianya. Artinya begini, kalau sudah diciptakan oleh Allah menjadi orang kaya, walaupun tidak mencuri, itu tetap kaya nanti. Tapi ketika dia mencuri, ya tetap kekayaan itu tersampaikan, tapi karena atau dengan gaya mencuri. Itu begitu. Nah, sehingga apa? Kita harus yakin bahwa apa yang sudah diberikan oleh Allah itu sudah tercatat, maka dalam meraihnya pun harus sesuai aturan Allah. Nah, itu karena nanti dia berorientasi masalah akhiratnya. Tapi kalau orientasi keduniaannya itu berlebihan, itu dia merasa sebelum meninggal saya sudah harus dapat ini, itu, dan seterusnya, sehingga ngawur. Lek gak ngawur koyoke gak keduman, jare wong Gresik. Itu di situ. Ketiga, ingat terhadap Allah itu lemah juga. Karena lemah sehingga kemudian lupa kalau Allah itu setiap saat mengawasinya. Dan buktikan kalau orang itu ingatnya kepada Allah luar biasa, itu dalam kondisi apapun dia akan menjaga dirinya melalui akhlak mulia itu. Tentu mensuri tauladani Muhammad SAW itu harus tahu misi utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Misi utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang menyempurnakan akhlak itu, bu'itsu liutammima makarimal akhlak, tidak ada yang lain. Maka jika orang itu tiga hal tadi itu kuat, sudah bisa dipastikan bahwa dia mensuri tauladani Muhammad SAW. Itu tidak hanya ingat, tapi akan mengimplementasikan dalam kehidupannya. Orientasi mencari ridho Allah kuat, sehingga setiap melakukan sesuatu dia berhati-hati dan selalu ikhlas. Dan kalau memberi itu tidak temporer, kontinu. Coba jangan lihat di surat Al-Insan ayat 8, 9, 10. Bagaimana orang mensuri tauladani Rasulullah SAW di bidang membantu orang lain. Kalau orientasinya itu mencari ridho Allah kuat. Karena kan kaidah untuk mensuri tauladani Rasulullah itu kan tiga itu. Jenengan sebelum saya pindah ke surat Al-Insan tadi, jenengan lihat di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu jika kamu ingin mencari ridho Allah satu, kemudian ingin kehidupan akhirat kedua, dan kemudian ketiga, kalau kamu banyak mengingat Allah. Tiga komponen itu kalau lemah, jangan berharap orang bisa mensuri tauladani Muhammad SAW. Ngawur. Nah, mencari ridho Allah dan sifatnya kontinu. Di surat Al-Insan itu dicatat oleh Allah, orang ketika memberi dan karena mencari ridho Allah itu dia tidak ngurus apakah yang diberi itu nanti mengucapkan terima kasih atau tidak, apakah yang diberi dibantu itu nanti memberi sesuatu atau tidak ngurus. Saya tidak butuh itu, kata dia. Saya hanya butuh ridho Allah. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Orang di Indonesia yang diberi amanah atau mencari diberi amanah dan orientasinya seperti ini, sempurna hidup sampean, percaya atau tidak? Dan dia akan melakukan kebaikan di sektor ini sifatnya kontinu, tidak temporer. Ini bosoe ndukun kolo-kolo. Kolo-kolo itu begini, ya sekarang memberi wis gak ngurus wis pisan iki ae gitu. Nah, coba kita terjemah itu. Mereka orang yang membantu itu karena mencari ridho apa? Wa yut'imuna ta'ama, mereka memberi makan dari apa yang mereka masih senang. Jadi yang dimiliki itu masih disukai oleh dia. Itu yang diberikan, bukan yang basi. Kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang ditawan. Dan ini simbol orang kesulitan. Anak yatim itu sulit karena orang tuanya sudah tidak ada. Orang miskin pun sulit, orang yang ditawan pun sulit. Tapi selain tiga kriteria ini pun banyak yang kita bantu. Bisa fisabilillah, bisa macam-macam.
Sambil ngomong begini, yang bantu itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami membantu kalian ini hanya mencari ridho Allah. Kami tidak berharap ucapan terima kasih dari kalian, dan kami pun tidak berharap balasan dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Orientasi akhirat menjadi pedoman. Apa? Kami hanya takut di hari kiamat, di situ ada siksaan, dan melihat wajah orang itu muram, sedih karena mendapat kesulitan. Kami takut di hari itu. Coba, kalau dalam kehidupan kita orang yang membantu itu orientasinya gitu, agak musiman. Jadi ya nggak apa-apa waktu pilkada, pilopo wakai bantuan, tapi liwat jila masih mari pilkada ya saya bantu, nul direkam nih, bos. Jadi akhlaknya nanti terbentuk di situ. Jadi saya tidak mengatakan bahwa waktu pilpres pilkada itu banyak bantuan itu tidak bagus-bagus, lebih bagus lanjutkan. Karena orientasinya adalah akhirat dan liwajhillah, karena mencari ridho Allah. Sing kuatir lah aku mari oleh terus mari nulis gak ngereken dewek iku sing kuatir, ngono lho maksudku. Karena mencuri tauladani Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah mandek dalam berakhlak itu. Ya tentu kalau bicara akhlak kan akhlak kepada Allah, yaitu ibadah kita kuat, akhlak kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi, dan jangan lupa akhlak kepada sesama itu penting. Maka jangan sampai kita mengimplementasikan dan mensuri tauladani Nabi itu hanya di sisi ibadah kepada Allah saja. Saya ambil contoh, jamaah jenengan aktif, poso los, sedekah los misalnya, tapi nanti interaksi dengan sesama wis gak tahu senyum, gak tahu nyopo, itu gak komplit. Jangan. Dan itu bukan akhlak Nabi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW itu jangan hanya ingat, tapi harus diimplementasikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan Rasulullah SAW. Dan misi yang dibawa oleh Rasulullah itu. Dari sisi karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu melihat. Kalau ingatan itu kuat, utamanya orang yang diberi amanah akan menjalankan amanah itu dengan baik. Fakta membuktikan dalam sejarah, ketika Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab dan salah satu sahabatnya mengadakan perjalanan, karena perjalanan jauh, di tengah perjalanan butuh istirahat, maka kemudian Umar Ibnul Khattab dalam istirahat itu menyiapkan makanan. Tiba-tiba lewatlah seorang pengembala, dan ini kisah ini populer, sudah sering dipakai ceramah orang. Cuman saya ulangi bagaimana orang kalau mensuri tauladani Rasulullah itu di situ faktor ingat kepada Allah kuat. Coba lihat, karena Rasulullah kan mengajarkan amanah juga, nanti kita bicarakan. Paling jam 8 selesai nanti. Saya lanjut cerita itu. Si pengembala ini lewat, lalu dipanggillah oleh Umar. Wahai pengembala, kalau di kisahnya itu disebut gulam. Gulam itu ya anak pengembala itu bisa. Mari ikut makan bersama kami.
Jawab si pengembala itu mengagetkan. Ini so'im, mohon maaf, hari ini saya berpuasa. Itu bukan di bulan Ramadan loh ya, bukan di bulan Ramadan. Dan saat itu panas sangat terik. Andai kata orientasi puasa sunnah, orang memilih tidak puasa karena sunnah. Tapi si pengembala ini puasa. Maka ketika ditawari makan bersama Amirul Mukminin, itu dia bilang, ana shaim, mohon maaf saya puasa. Umar bin Khattab kurang yakin, masa panas terik kayak begini, saya saja yang khalifah itu tidak kuat puasa dan saya makan sekarang. Kok ini ada sekelas pengembala loh bilang ana shaim? Maka dicek, bener nggak dia ini? Kalau ingat kepada Allah itu kuat. Diteslah dia. Apa? Ini mohon maaf, bisa nggak saya beli kambing satu dari kamu, lalu kita potong dan kita makan sama-sama? Dia bilang begini, hadza laisa li, hadza li sayyidi. Mohon maaf, kambing ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik majikan saya. Dikejar oleh Umar tentang kekuatan dia ingat kepada Allah kalau dia ini membawa amanah dan diawasi Allah. Apa kata Umar? Ya bilang saja kepada majikanmu, kalau dia memang menanyakan mana kambing yang satunya, bilang saja dimakan serigala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di padang pasir itu cara mengembala kambing itu adalah pengembala itu akan mengikuti kambingnya jalan kemana dan tidak punya kandang seperti di kita, karena rumput kan sulit. Insting binatang itu kuat, di mana ada makanan dia ke sana dan pengembalanya itu mengikuti. Sehingga apa yang terjadi? Beranak pinak itu dalam perjalanan pengembalaan itu, sehingga nyaris majikannya itu ndak akan tahu kambingnya itu beranak berapa, mati berapa, ndak tahu. Yang penting pasrah, ini harus kamu gembala. Apa yang ndak mau saya katakan? Andai kata si pengembala ini mengetahui karakter pengembalaan di situ begitu, mau menipu majikannya itu sangat-sangat gampang. Dan sebenarnya dia nurut pemikiran Umar itu. Tapi lihatlah apa jawaban si pengembala. Dengan kata singkat dan membuat Umar bin Khattab menangis. Ketika dia bilang, sampaikan kepada majikanmu kalau kambing itu dimakan serigala. Dia jawabnya singkat, Aina Allah, di mana Allah? Mendapat jawaban itu, Umar ibnul Khattab menangis. Kok ada sekelas pengembala yang suasana untuk menipu sangat gampang, dia masih bisa mengatakan Aina Allah. Ini bukan orang sembarangan. Dan itu mensuri tauladani Rasulullah. Danio do Indonesia terus orang yang diberi amanah diminta untuk tidak nipu. Andai kata diajak nipu terus bilang Aina Allah. Subhanallah, sempurna hidup kita. Tapi lo berita itu gak ono sing jawab Aina Allah, ono sing jawab Aina KPK, ono sing jawab ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal peringatan Maulid Nabi itu setiap tahun. Maka menangislah Umar itu. Apa yang dilakukan Umar? Mencari mana majikan orang ini, atau mana majikan pengembala itu. Ketemulah. Maka apa yang dilakukan Umar? Si pengembala ini kan berarti budak, itu dimerdekakan, dibeli oleh Umar.
Lalu semua kambing itu ditanyakan, berapa harga kambing kamu ini? Sekian, dibeli oleh Umar. Dan semuanya diserahkan kepada si pengembala itu. Luar biasa efek positif dari memegang amanah. Saya tanya ke ibu-ibu, waktu Khadijah tertarik dengan Muhammad, apakah Khadijah sudah tahu kalau nanti Muhammad jadi nabi? Sudah tahu atau belum? Belum tahu. Padahal Muhammad saat itu menjadi pembantunya. Menjadi pembantunya. Dan saat itu Khadijah, karena Khadijah ini cantik, kaya raya, pengusaha, itu dilamar dari kelas gubernur sampai bupati, RT gak kalbu. Itu ditolak semua. Jadi Khadijah tidak mau. Dilamar gubernur nggak mau, turun bupati nggak mau, tambah nemen, turun camat nggak mau. Karena dari bupati, dari gubernur, bupati, camat, akhirnya RT wis gak maju, RW gak maju, wis jelas ditolak. Nah tapi kemudian kok tiba-tiba Khadijah itu tertarik dengan pembantunya yang namanya Muhammad, melihatnya dari sudut mana? Kalau jenengan bilang ya pantes tertarik dengan Muhammad, kan Muhammad jadi nabi, belum tahu saat itu. Taunya Khadijah ini adalah pembantu saya. Khadijah tertarik dengan Muhammad adalah dari akhlaknya. Dia sopan, dia amanah. Sehingga kemudian ketika diserai untuk mengembangkan usahanya, itu usaha Khadijah semakin berkembang dan maju karena kejujuran Muhammad SAW. Coba, baru jujur loh ya, belum yang lainnya. Itu sudah luar biasa. Sehingga apa? Khadijah ini orang cerdas. Orang cerdas. Apa? Kalau dari sisi kekayaan saya sudah punya segala-galanya, saya hanya butuh orang yang dia itu amanah dan akhlaknya bagus. Karena orang cerdas, maka memilihlah Muhammad SAW itu. Begitu cara mensuri teladannya Muhammad SAW. Amanah. Muhammad itu amanah sekaligus cerdas. Makanya kan sifat wajib Muhammad itu kan ada 4. Ada apa? Siddiq, jujur, amanah, tabligh, menyampaikan sesuatu yang benar harus disampaikan, fatona, cerdas. Saya tanya, kecerdasan Muhammad itu di sektor apa? Kita biasanya kalau melihat orang itu cerdas atau tidak kan biasanya nilainya berapa, nilai sekolahnya itu dulu lulusnya lulus apa? Oh cerdas rakyat itu. Boleh saja dengan mengatakan itu cerdas, tapi kecerdasan yang dicontohkan Muhammad SAW tidak hanya itu. Kecerdasan yang dicontohkan oleh Muhammad SAW adalah bagaimana cara menentukan sesuatu dan itu berimbas positif kepada semuanya. Itu cerdas. Contohnya, ketika Ka'bah itu butuh renovasi, dan saat itu waktu itu Muhammad belum diutus jadi nabi, umurnya masih 35. 5 tahun sebelum kenabian, Nabi Muhammad diutus kan umur 40. 5 tahun sebelum kenabian, itu orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah karena Ka'bah ini sudah retak-retak, dan kemudian saat itu Ka'bah belum ada atap, sehingga kemudian harta yang berharga yang disimpan di dalam Ka'bah itu, harta peninggalan, itu banyak yang dicuri. Sehingga kemudian berpikir untuk direnovasi. Awalnya orang Quraisy ragu-ragu,
takut kualat karena harus dibongkar kan Ka'bah itu. Tapi setelah ada yang mencoba membongkar itu tidak ada masalah, maka kemudian semuanya sepakat untuk dibongkar dan dibangun ulang. Apa yang perlu kita kaji di situ? Saat mau meletakkan Hajar Aswad itu terjadi konflik luar biasa bagi kabilah di saat itu. Masing-masing ingin menguasai untuk peletakan Hajar Aswad itu, dan masing-masing mengatakan bahwa yang lebih berhak adalah kabilah kami. Nyaris konflik dan sampai mau bertengkar dan perang. Maka kemudian dari orang Quraisy itu punya kesepakatan begini saja, untuk menyelesaikan masalah kita harus ada kesepakatan apa? Siapa orang yang pertama kali masuk di pintu itu, kalau tidak salah pintu Babus Salam itu, itulah yang memberi penentuan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Sudah disetting oleh Allah. Tapi settingan ini harus kita amati dan kita pelajari. Ternyata yang masuk pertama kali itu adalah Muhammad SAW. Dan Muhammad itu sebelum diutus menjadi nabi, akhlaknya itu sudah bagus. Dia sudah amanah. Maka ketika tahu kalau yang masuk itu adalah Muhammad, semua sepakat, ini Al-Amin. Inilah orang yang dapat dipercaya. Dia yang memberi keputusan kepada kita. Lihatlah kecerdasan Muhammad SAW. Kenapa Muhammad tidak memilih kabilah yang dari garis keturunan dari kabilahnya? Kenapa tidak begitu? Karena Muhammad cerdas. Kalau saya tentukan satu kabilah, maka konflik itu akan berkepanjangan. Maka apa yang dilakukan Muhammad? Orang cerdas. Biar konflik ini nanti tidak muncul pada sewaktu-waktu, maka yang diputuskan oleh Muhammad, sudah begini saja. Sekarang sorban itu dipegang bareng-bareng, Hajar Aswad itu diletakkan di tengah. Ayo kita angkat bareng-bareng dan kita letakkan di situ. Semuanya merasakan bahwa saya ikut berkontribusi memasang Hajar Aswad itu. Kabilah sana pun begitu, kabilah sana pun begitu. Akhirnya tidak jadi konflik. Itulah orang cerdas. Saya tak kasih tahu, bangun masjid itu gak dipegang orang cerdas, itu nggak jadi-jadi, nggak jadi-jadi. Tak kasih contoh, orang nggak cerdas. Wong pondasi belum lo sudah beli kaca, itu nggak cerdas. Dan uangnya itu masih cukup untuk membeli kaca, membeli yang lain belum, belanja kocok. Terus nyimpannya di luar lagi, ada anak sepak bola, ketendang pecah, nggak cerdas. Kenapa? Ya seharusnya yang dibeli tidak kaca dulu, ya kan? Yang dibeli adalah mana yang lebih urgen. Contoh lah, masjid ini kocoknya belum terpasang, masih terbuka semua. Lu mau beli AC, dipasang meneh, itu gak cerdas apa? Lah ngademi apa wong sik ngawas rono? Itu gak cerdas. Loh itu loh, fatona itu begitu. Nah kalau kita mensuri tauladani Muhammad SAW dari sisi kejujuran, dari sisi amanah, dari sisi kecerdasan, itu begitu. Sehingga kemudian dalam memberi keputusan pun jangan muncul egoisme. Wis pokoknya ini jangan. Di situ. Nah coba kalau begitu sudah terimplementasikan dalam kehidupan kita semuanya, ya Allah betapa nikmatnya hidup di negeri kita ini. Jadi saya ini beritain semua sampai mana ya tinggal nyanyi tok. Indonesia itu subur makmur kaya raya, semua tok nyanyi tok. Tapi sampai sambat ya karena apa? Ya karena mensuri tauladani Muhammad SAW itu belum sempurna. Percaya atau tidak?
Maka harapan saya dengan momentum Rabiul Awal di mana-mana memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sekaligus dilanjutkan dan mensuri tauladani. Dadi cek gak eling tok. Nah sekarang kan lek sampean tes lak wingat. Sampean eling nek Nabi bimbingan ngene. Weling cak ngono. Lah kok gak sampean tiru ya sembuh lah ngono. Itu celakanya di kita begitu. Itu. Lalu apa sih pentingnya membawa misi Muhammad SAW, yaitu akhlak itu? Luar biasa. Ketika orang ingin mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, itu bayangannya jawaban sesuatu yang baik itu di apa ya, dijelaskan oleh Rasulullah SAW panjang lebar. Ternyata enggak. Ketika ada sahabat, apa sih ya Rasul sesuatu yang baik itu, dan apa sih sesuatu yang buruk itu? Singkat jawaban Rasul, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu ya akhlak yang mulia itu kebaikan. Lalu keburukan, wal ismu mahaka fil qalbika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ini jadikan rumus. Dan dosa atau kejelekan, keburukan itu adalah jika kalian lakukan itu ada ganjalan di hatimu, nggak enak rasanya. Wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dan kamu tidak suka kalau apa yang kamu lakukan itu diketahui orang. Dan memang logis kan, orang lek melakukan kebaikan lo gak ditakoni cerita dewi. Lek melakukan kebaikan lo ya, sampai kemudian ada teguran, ojo cerita-cerita itu riya, lah gitu toh. Dan itu memang naluri. Kalau orang melakukan kebaikan kudu cerita wae. Tapi lek melakukan keburukan, wah, ada. Wong HP wae lho, aku dhewe tau ngrasakno, dulinan HP nangku kira-kira bojoku gak seneng ngono tak pateni. Sampeyan yo ngono ta, Pak? Ya padha wae barek sing ceramah lek ngono. Enggak, saya ingin menjelaskan ya apa sih hal yang enggak kita itu kalau ini ada ganjalan di hati. Ya wis gitu itu modele. Itu modele. Jadi tidak mau kalau diketahui oleh orang lain. Begitu. Nah, kalau rumus ini kemudian kita tarik dalam implementasi kehidupan, terus ini anu loh ya, masih dalam perspektif berita loh ya, kok sampai sekarang loh yang namanya kasus itu katanya beribu-ribu kasus yang belum diurus, dan kasus itu semua adalah masuk dalam al-ithm, yaitu keburukan. Loh itu berarti kan masih banyak keburukan dalam kehidupan kita itu. Buktinya masih dikejar-kejar ya. Dan yang melakukan itu selalu merahasiakan dan tidak suka kalau diketahui. Loh berarti ya buruk bener. Kok apik ngono mestine ya gak apa-apa gelek ono. Wong aku lho gak nglakoni apa-apa gitu mestinya. Lha itu lho. Nah itu konsep akhlak itu begitu. Keutamaan melakukan akhlak itu apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mampu memberatkan timbangan amal soleh di hari akhir itu adalah akhlak itu. Ma min syai'in asqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq wa inna allaha la yubghidu al-fahish al-badhi. Kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan amal soleh seorang hamba di hari kiamat daripada akhlak mulia itu. Dan Allah akan murka, akan marah
terhadap orang yang berperilaku jelek, baik dari perbuatannya dan dari perkataannya. Artinya kalau perbuatan dan perkataannya itu tidak baik, itu berarti akhlaknya jelek dan Allah murka itu. Agak saya perluas di sini. Saya ingin tanyakan jenengan. Dan ini sering saya sampaikan di ceramah saya. Kalau disuruh memilih hanya 2 pilihan, sampai pilih yang mana? Untuk memahamkan tentang akhlak itu loh. Akhlak itu memberatkan timbangan. Saya kasih pilih 2 pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Ibadah yang hubungannya dengan Allah itu kuat, misalnya sholat, puasa, haji, kuat. Tapi interaksi sosialnya lemah. Ini pilihan pertama. Ibadah yang hubungannya dengan Allah kuat, interaksi sosialnya lemah. Kemudian yang kedua, ibadah kepada Allah lemah tapi interaksi sosialnya kuat. Sampean pilih yang mana? Pertama atau yang kedua? Masih sampean pilihane sampean salah loh, gak kira tak sengeni. Pula ya tak ceramahi sampean. Sampean pilih yang mana? Saya ulang ya. Pilihan pertama, ibadah kepada Allah kuat, artinya hubungan dengan Allah kuat. Hablum minallah wa hablum minannas loh. Hubungan dengan Allah kuat, tapi hubungan dengan sesama lemah. Pilihan kedua, hubungan dengan Allah lemah, tapi hubungan dengan sesama kuat. Sampai pilih yang mana? Walaupun ada milih satu, milih kedua, tidak apa-apa. Karena setelah ini saya jelaskan. Sampai pilih yang mana? Jenengan milih yang mana? Beliau ini milih kedua. Ini milih satu. Milih dua. Karena ketiga Pak, tidak ada ketiga. Yang sana gini. Pilihan ketiga ya tentu ibadah dengan Allah kuat, interaksi dengan sosial kuat, itu pilihan yang paling baik. Tapi nggak ada pilihan itu masalahnya. Saya pribadi memilih yang kedua. Tak tunjukkan rahasianya. Kalau jenengan ibadah yang hubungan dengan Allah itu kuat, hubungan dengan sesama lemah, bisa jadi lemah kita dengan sesama itu nanti masuk kategori zalim. Zalim dengan sesama. Masalahnya apa? Di akhiratnya. Kalau dengan Allah kuat, yakin berpahala. Tapi karena interaksi sosial lemah, bisa jadi kita masuk dalam frame, dalam lingkaran zalim. Maka kedoliman kita terhadap sesama itu nanti akan dituntut di akhirat. Maka pahala yang kita bawa itu bisa pindah ke orang yang didolimi tersebut. Bisa habis. Kebalikannya, kalau hubungan dengan Allah lemah, hubungan dengan sesama baik, berarti tidak ada kedoliman. Urusan dengan Allah sampean cukup astagfirullahaladzim, dan itu bisa diterima oleh Allah. Tapi kalau mendolimi sesama, Allah tidak menerima. Ini di akhirat loh ya, di akhirat. Makanya apa? Rasulullah menjelaskan di hadis panjang. Enggak, sebelum saya lanjutkan, sampai kuat sampai jam berapa? Jam 8, yo wes. Saya lanjutkan. Harus dipahami betul ini, sehingga nanti jangan salah alamat. Rasulullah menjelaskan melalui hadis yang populer dengan hadis muflis, menjelaskan tentang bangkrut itu loh. Jangan lihat. Rasulullah pernah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para sahabat tentang orang bangkrut. Maka ketika Rasulullah di hadapan para sahabat mengatakan, atadruna mal muflis, apakah kalian sudah tahu apa bangkrut itu?
Jawaban sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di kalangan kami itu adalah orang yang sudah tidak punya uang dan sudah tidak punya aset. Sahabat lah kayak kita loh. Ketika kita ditanya bangkrut, mesti pikirannya ya wong wis gak duwe apa-apa iku lah bangkrut. Itu kan mesti. Tapi maksudnya Rasulullah, oh berarti sahabat ini pemahamannya masih tingkatan urusan duniawi. Padahal Rasulullah ingin ngetes nanti sampai hidup yang abadi itu loh, ya apa bangkrut itu. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis sholati was shaumi waz zakati wal haji wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu ukhidat min khotoyahum faturihat ilaihi thumma turihat finnar. Itu hadisnya. Bisa dipahami di sini? Belum memburung diterjemah ya. Nah, terjemahnya begini. Orang yang bangkrut dari umat saya itu adalah orang yang ketika kembali kepada Allah di hari akhir, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah. Tapi dia juga membawa kesalahan. Apa? Dia waktu hidup itu pernah mencela ini, pernah membuat berita hoak orang ini, menuduh yang tidak terbukti itu qadhafa. Jadi dia memfitnah apa? Pernah itu. Pernah memakan harta orang ini tidak halal. Pernah memukul orang ini. Dia pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Maka apa yang terjadi? Kebaikan dari pahala yang dibawanya tadi, pahala sholat, pahala haji, itu diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Kalau kebaikan orang ini sudah habis, maka apa? Kejelekan orang yang dizalimi itu diambil oleh Allah lalu diberikan kepada dia. Maka apa yang terjadi? Maka yang tadinya sepianya dia masuk surga itu menjadi masuk neraka. Coba, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah akhlak interaksi dengan sesama itu rendah, bahkan masuk mendolimi. Maka sampean ini ono berita didolimi, gak usah wedi-wedi, gak usah khawatir. Berarti calon sampean masuk swarga. Lu amal soleh saya sedikit Ustaz, lu dapat limpahan pahala dari orang yang mendolimi. Loh, saya tidak punya kebaikan Ustaz, jelek tok ini saya. Loh, kejelekanmu ditarik ke sana. Yang tadinya porsi kita adalah masuk neraka bisa masuk surga kok. Karena kejelekan kita ditarik oleh Allah diberikan kepada yang dizalimi. Maksud saya apa? Orang yang dolim tetap kita nasihati, tapi lek nggak bisa dinasihati, yo nasibmu. Andai kata kok orang yang mendolimi itu tidak punya kebaikan sama sekali, kejelekan kita tetap diambil Allah diberikan ke sana. Begitu. Nah makanya mensuri tauladani akhlak Rasul itu luar biasa. Nggak main-main. Makanya kalau merasa ada yang mendolimi sesama, selesaikan di dunia ini. Selesaikan. Dan Rasulullah kan sudah pesan, in kana fi akhika madlama, itu kalau ada di antara kalian itu ada kezaliman, itu selesaikan sebelum dirham dan dinar itu tidak berlaku lagi. Apa maksudnya? Kalau sudah diakhirkan dinar dirham tidak berlaku karena sudah kiamat. Kenapa? Saking pentingnya kezaliman itu, keputusannya adalah di orang yang dizalimi. Maka jangan sampai di antara kita ada pemahaman kalau dosa itu mendolimi sesama terus menguatkan istighfar. Percuma. Istighfar itu bukan solusi melebur dosa
yang dosa itu ada kaitannya dengan sesama anak Adam. Mohon maaf, saya agak serius yang bidang ini. Jangan ada di antara kita, wis gak apa-apa aku dolim, aku tak istighfar nang Allah. Ndak berlaku. Ndak berlaku. Makanya kalau ada orang punya kasus dan itu sengketa, kemudian sebenarnya dia itu yang berhak, tapi di depan pengadilan dia kalah, sudah naik banding kalah lagi. Apa kata-kata terakhir yang terucap? Tidak apa-apa, saya kalah di dunia, masih ada pengadilan akhirat. Omongan itu berdasarkan dalil, bukan omongan biasa. Oleh karena itu kenapa Rasulullah mengajarkan amanah itu harus dilaksanakan. Dan Allah juga pesan begitu, saking pentingnya itu. Begitu. Sampai sekarang itu saya heran. Orang yang katanya melakukan kezaliman dengan sesama terus diingatkan, terus masih tertawa. Apakah dia punya pikiran nanti istighfar kepada Allah? Tidak berlaku. Tidak berlaku. Kalau ada yang punya pikiran begini, bagaimana kalau yang didolimi itu bukan orang yang beriman, Ustaz? Dengan kasus ini, apakah orang yang tidak beriman dan didolimi itu nanti bisa masuk surga karena dapat limpahan pahala dari orang yang mendolimi? Jawaban saya tetap tidak bisa masuk surga karena dia tidak beriman. Lalu pahala yang limpahan itu gimana? Pahala itu, kebaikan itu hanya bisa mengurangi dari orang yang beriman itu, tapi tidak menjamin orang yang tidak beriman itu masuk surga. Iso ngurangi tok. Karena dasarnya amal soleh yang berpahala itu harus didasari dengan iman. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Ada kata-kata wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, orang yang melakukan amal soleh dari orang laki maupun perempuan didasari iman, itulah yang berpahala. Makanya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang itu akan kami jadikan hidupnya itu selalu cocok. Thayyibah itu cocok. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan di akhirat nanti yang lebih baik daripada apa yang dilakukan di dunia. Sehingga pahala itu diberikan kalau dilakukan atas dasar iman. Ini sekaligus jawaban bagi orang yang mau punya statement bahwa yang penting orang melakukan amal soleh, terserah dia dari kalangan apa, semuanya masuk surga. Itu karena nggak paham ayat ini. Begitu. Nah, maka penting. Dan itulah keutamaan akhlak itu. Ada dalil lain. Rasulullah mengatakan begini, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat dengan majelis saya nanti di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya baik. Wa inna min abghadikum ilayya wa ab'atikum minni majlisan yaumal qiyamah asar-sarun, kemudian al-mutasyaddiqun, al-mutafayyiqun. Dan orang yang paling saya murkai, saya benci, dan dia yang nanti paling jauh dari majelisku di hari kiamat adalah asar-sarun. Baterainya habis. Iya. Yaitu orang yang omong tok, sartar itu ngedabrus lek basa sampean. Jadi nggih.
Kata Rasulullah, nanti orang yang paling saya benci dan dia akan sangat jauh dari majelisku di hari kiamat. Kalau jauh dari majelis Nabi berarti sengsara, neraka dia. Siapa dia? Asar Sarun. Dia adalah orang yang banyak omongnya tok tapi tidak tahu terbukti. Lek bosok Gresik gedabrus. Makanya orang yang gedabrus itu sampai titeni wae. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang selalu ngomongnya jelek tok, nggak ada manfaatnya. Wal mutafaihikun, dan orang yang sombong. 3 karakter ini nanti di hari kiamat dibenci oleh Muhammad SAW karena itu akhlak tidak bagus. Akhlak tidak bagus. Saya tidak mengatakan siapa, tapi tampaknya itu saya bilang lagi, beritanya ya di media sosial itu sampai sekarang itu di kita itu masih diwarnai banyak orang gedabrus, omong tok. Dan mudah-mudahan kalau memang berita itu benar, mereka ini mendapat petunjuk dari Allah, sehingga kemudian nanti tidak hanya omong. Kemudian banyak orang yang ngomong itu malah menyengsarakan orang. Jadi dia berfatwa nanti menyesatkan orang, itu mutasyaddiqun namanya. Pakai shin bukan shot, mutasyaddiqun. Kemudian yang terakhir adalah mutafaihikun. Nah, mutafaihikun itu adalah orang yang sombong. Mutafaihikun itu dalam bahasa Arab agak sulit. Sahabat pun tidak ngerti, makanya hadisnya itu qalu wa mal mutafaihikun. Qalu ya Rasulullah mal mutafaihikun? Qala al mutakabbirun. Mutafaihikun itu adalah orang yang sombong. Orang sombong itu dibilangi benar tidak nerima dan juga tidak memanusiakan manusia, itu orang sombong. Jadi definisi takabur itu adalah batorul haq wa ghamtun nas, menolak hal yang benar dan tidak memanusiakan manusia. Wis nggak ngereken, bahkan jungkir banjungkel terserah. Kalau ada orang yang punya karakter begitu, itu tidak mensuri tauladani Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita membicarakan tentang siapa Muhammad SAW itu, dari sejak lahir sampai beliau diwafatkan oleh Allah SWT, itu selalu menampilkan akhlak yang mulia. Dan kita diminta untuk mensuri tauladani itu, bukan hanya memperingati. Itu di surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Makanya saya minta mulai sekarang, kalau memperingati Maulid Nabi itu sekaligus dan mensuri tauladani. Jika eling tok wae. Lah iya ben taun memperingati Maulid, apa maneh nduk Gresik benulan ana sepanduk. Tapi kok ya urip sek sengsara wae. Yaitu karena belum mensuri tauladani Muhammad SAW. Interaksi sesama manusia itu penting. Sampai Rasulullah membuat konsep begini, innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum walakinna yasa'uhum minkum bibastil wajhi wa husnil khuluq. Kita buktikan konsep Nabi ini benar atau tidak. Kata Rasulullah, wahai manusia, kalian tidak akan mampu memberikan kecukupan terhadap kebutuhan manusia dengan hartamu, nggak akan mampu. Tapi kalian mampu memberi kebutuhan manusia itu dari senyuman wajahmu, ya, dari penampilan wajahmu yang berseri-seri itu, dan melalui akhlak muliamu itu. Buktinya apa? Ketika ada seseorang yang lama ndak ketemu keluarganya, ketemu sekali apa ngomongnya biasanya, ya Allah yu, ya Allah mbak,
Sampean lo kok lama nggak ketemu, saya nggak butuh sampean bawakan apa, saya tahu sampean tersenyum lo sudah, kan gitu toh. Walaupun sampean itu didatangi dibawakan oleh-oleh gula 5 kilo tapi dia ndak tersenyum, apa sampean go balik mana mbak koyo gak ikhlas lah ngono toh. Iya Bu ya, itu tandanya kata Rasulullah itu tadi, Anda tidak akan mampu memberi kebutuhan manusia itu melalui hartamu, tapi Anda mampu memenuhi kebutuhan manusia itu dari senyummu, dari akhlak muliamu. Makanya kalau ada orang yang berakhlak mulia itu kayak rasan-rasan wong iku lho cek enak senyum ngono terus. Lho sampe nyawang nduk HP lho gambar kanca senyum ngono seneng. Tapi lek kan cemberut wong iki lho ket biyen kok gak ono senyume lah ngono to. Lah itu memang begitu konsepnya. Dan ketika kita ketemu dengan sesama, belum memberi apa-apa yang sifatnya finansial, tapi sudah memberi senyuman, menyapa dengan baik, itu hati orang itu udah seneng. Wong saya loh, di lampu merah itu loh, dilihat orang terus dia tersenyum, gue senyum. Padahal gak dikai apa-apa. Ya karena memang itu secara naluri begitu. Nah oleh karena itu, mensuri tauladani Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan sesama, populerkan senyum, populerkan salam, populerkan nyapa, iku wis hati seneng, ya kan? Hati seneng. Dan selalu Rasulullah memberi konsep juga, kalau kita ingin Islam kita itu baik adalah harus diwarnai dengan akhlak mulia. Maka kata Rasulullah SAW ahsanul islamil mar'i husnul khuluq. Sebaik-baik Islam seseorang adalah dengan akhlak mulia itu. Ada riwayat lain akmalul iman, ya, akmalul imanil mukmin husnul khuluq. Sesempurna-sempurnanya iman seseorang itu adalah dengan akhlak mulia itu. Sehingga sekali lagi kalau cerminan keimanan kita kuat, ibadah kuat, ini kuat, yang hubungannya dengan Allah kuat, tapi nanti hubungannya dengan sesama itu lemah, itu orang tidak menggambarkan Islam itu indah. Enggak kan? Dan perlu diketahui kalau kita baca sejarah, orang tertarik dengan Islam itu bukan materi yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi dari perilaku Rasulullah itu. Sehingga kemudian orang menjadi tertarik. Begitu. Orang menjadi tertarik. Kalau sikap kita enggak mencerminkan akhlak mulia, orang lari. Makanya Allah memberi konsep walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, andai kata kamu itu hatimu keras, itu enggak banyak senyum, orang sekitarmu akan lari dari kamu, akan lari. Nah begitulah. Nah oleh karena itu dari kajian yang agak singkat ini, ya toh, dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, sekaligus kita harus mensuri tauladani, mengetahui dari akhlak Nabi itu harus kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga disitulah orang akan membaca bahwa Islam itu indah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa, Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la dainan illa qadaita, wa la hamman illa farajta,
wala aiban illa satarta wala maridun illa syafaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.